Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwati fillah, sahabat-sahabat semua, guru-guru saya, mohon izin untuk duduk di depan antum semua. Karena berbicara di hadapan para pendidik dan ahli ilmu itu bukan perkara yang enteng. Kalaulah bukan mau untuk sama-sama belajar, dan kalaulah bukan agama kita ini adalah agama saling nasihat menasihati, wallahi saya tidak sanggup duduk di depan antum di sini. Saya bukanlah yang terbaik, tetapi kita hanya sama-sama belajar untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, belajar menjadi pejuang-pejuang agama Allah taala ini saleh dan muslim. Semoga Allah Ta'ala berkahi hari-hari dan hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di negeri ini ternyata orang yang stres tidaklah sedikit. Ada yang tahu angkanya berapa? Sering ke rumah sakit jiwa? Langganan atau gimana? Karena orang yang stres itu dia banyak bukti bahwa dia stres itu. Nah, itu selain dari selalu kesal, selalu mencari dalih bukan dalil, dan bawaannya pengen kantuan aja, sedikit-sedikit kantuk, sedikit-sedikit kantuk. Tapi saya yakin di dalam ini tidak ada yang stres. Sepakat? Berarti tandanya tidak ada yang kantuk. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Gimana ceritanya kalau guru stres gitu ya? Tetapi ada faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang itu jadi stres. Dan stres itu bukan gila. Tapi bisa-bisa jadi gila. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Angka orang stres itu bukan 1000, 2000. Ratusan juta. Dia cemas, depresi, trauma. Nah, itu udah bahaya itu. Tahu penyebabnya apa? Ternyata apa yang kita hadapi di zaman ini, pemicunya banyak.
Dan itu bikin stres. Mulai dari teknologi yang ada. Dan itu ada di sekeliling dia. Kalau dulu masaknya cuma pakai tungku, tiba-tiba kok sekarang pakai Magicom. Kan itu mah senang. Tapi kira-kira apa? Kalau dulu cuma pakai handphone Nokia biasa, kalau dilempar kucing bisa-bisa mati kucingnya kalau kucingnya lagi sakit. Tiba-tiba kok pakai handphone Android. S-nya mengalahkan profesor. Profesor cuma S4 gitu ya. Itu sudah S berapa itu? Handphone Android. Ajib. Teknologi. Belum lagi perubahan generasi ini. Ini generasi keberapa? Eranya era apa? Belum lagi krisis global. Sehingga cara belajar berubah, cara belanja berubah. Sekarang sedikit-sedikit paket. Apalagi kalau yang tinggal dekat kontrakan. Itu mas paketnya tuh gimana? Itu yang tukang ngantarnya sedikit-sedikit paket. Nah, ini paket istri gue tuh, istri siapa? Paket. Sedikit, nanti sore datang lagi paket. Dikirain tetangga, rupanya istri. Dari dalam kamar dia bisa ke pasar. Namanya apa? Shopee, selalu disuapi. Itu bisa-bisa paknya suami stres. Bukan paknya suami, pak suami gitu ya. La ilaha illallah. Dan cara sukses pun juga tentu berubah. Dalam dunia pembelajaran, dalam dunia pendidikan, ajib. Kita tahu bahwa contoh saja. Kurikulum di negeri tercinta yang bernama Indonesia Raya ini sejak 1947 sampai sekarang tidak kurang dari 13, udah mau 14. Bongkar pasangnya, atau mungkin yang lebih tepatnya bahasa penyempurnaan. Atau kalau yang nggak setuju gonta-ganti, mau pakai apapun namanya, yang jelas sudah berubah dari yang sebelumnya. Berawal dari 1947 itu namanya rencana pelajaran 1947. Kemudian tahun 1952 ganti lagi rencana pelajaran terurai 1952. Dan itu rencananya, kata rencana ini itu belum ditulis. Kata rencana ini belum ditulis RENCANA, belum, masih RENTJANA. Gitu. 1965 berubah menjadi rencana pendidikan 1964. 68 4 tahun cuma berubah lagi kurikulum 1968. Nanti tahun 75 berubah lagi kurikulum 1975. Tahun 84-nya disempurnakan lagi kurikulum 1975 yang disempurnakan. Berarti 75-nya kemarin belum sempurna. Ternyata 1994 itu ada lagi kurikulum 1994.
Dan ternyata 1999 ada suplemen kurikulum. Tahun 2004, ini apa? Datang KBK. Begitu masuk 2006, masuk KTSP. Selang beberapa tahun datang pula kurikulum 2013. Ya. Terus apa lagi? Disempurnakan, terus evaluasi. Tidak 13 ya. 11 atau 13 itu. Ya. Datang 2020 kurikulum merdeka yang telah direncanakan oleh Mas Menteri untuk menerapkannya secara bertahap. Berarti kalau guru hanya jadi tukang, kira-kira gimana? Hari ini, tahun kemarin kepala yang datang ke tukang cukur itu modelnya bulat. Tahun ini lonjong, tahun ini segitiga. Kira-kira Mas tukang cukurnya masih bisa nggak ya? Makanya kalau cuma jadi tukang saja, nggak kreatif dan inovatif, kagak bisa mencukur kepala yang berubah-ubah. Untung aja kepala nggak berubah-ubah. Tapi ternyata pendidikan, lembaga pendidikan, dunia pengajaran manusia di zaman dulu, Pak, berbeda tantangannya ya dengan manusia zaman ini, tantangan itu. Maka ketika guru tidak kreatif dan inovatif, kreatif itu apa? Mengembangkan yang sudah ada. Inovatif? Menciptakan ide-ide baru. Akhirnya ketika tidak berubah, cara suksesnya tidak berubah, akhirnya dia apa? Dia kalah. Maka mau sukses hanya dua saja. Pilihan kita di zaman yang anta beranta yang seperti ini hanya dua saja. Kalah atau menang. Kalah punah, menang gemilang. Baik. Maka menuntut setiap orang untuk inovatif, terus belajar, update. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Cuman tadi saya lupa nanya, ini materi kita ini, diskusi kita ini berapa? 1 jam, setengah jam, 2 jam, 3 jam, atau setengah hari? Nah, itu harus tahu dulu. Nanti yang mau saya sampaikan apa? Tapi kalau ditengok kuenya cuma 1 jam ya. Saya bukan makan minta kue ya. Baik. Nanti insya Allah mungkin 1 jam kalau ada diskusi-diskusi, baik. Baik. Kalau 1 jam ini ada baiknya, karena panitia teman-teman minta diskusi kita ini berkelanjutan, maka coba saya urutkan secara dari awal diskusi kita. Maka pada kesempatan ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, kita mulai dari memahami makna dari kata pendidikan. Apa itu pendidikan? Karena kita adalah seorang pendidik. Mustahil kita aneh kalau kita tidak mengerti apa itu pendidikan. Kenapa kok kita mesti memahami makna ini? Kok mesti kembali mengulang apa itu pendidikan? Ikhwati fillah barakallahu fikum. Pertama, agar kita tidak salah tujuan. Orang kalau salah tujuan, bahaya. Tapi kalau dia sudah mengerti tujuannya, walaupun berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
bersakit-sakit ke penghulu, sedang-sedang kemudian. Begitu Mas Jomblo. Dia tahu tujuannya. Kalau udah tahu tujuan, Masya Allah. Jadi orang yang tahu tujuan itu nampak dia, cita-citanya ini. Dan kita harus punya cita-cita. Goalnya kita itu apa? Hidup tanpa cita-cita, bagaimana? Rumah tanpa taman, begitukah? Tapi kalau hidup tanpa cinta, bagai rumah kosong pelompong. Berarti harus ada cita-cita dan cinta. Dan sungguh bahagialah orang-orang yang cita-citanya selaras dengan cintanya. Dan betapa bahagianya orang-orang yang cintanya seia sekata selaras dengan cita-citanya. Carilah cinta dan cita-cita yang pas. Baik. Jadi tujuan yang jelas jadi kita memahami ini agar kita tidak salah tujuan. Sekarang banyak orang tua salah tujuan. Nanti giliran datang ke pondok atau giliran datang ke sekolah atau pas melihat alumni-alumni yang lagi cerita tentang sekolahnya atau brosur yang ada, dia nanyanya, nanti anak saya kalau tamat situ jadi kerja di mana katanya? Kerja di mana? Ini kan keliru. Bahkan sekarang ini memang berat, ya. Sedikit-sedikit di belakang nama kita ada gelar. Ada gelar apa? S titik-titik. Dan ini juga berat sesungguhnya. Kalau S1 belum terlalu berat lah. S2, S3. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Itu kalau kita tidak serius mengamalkan apa yang disebutkan Nabi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa 'aradan bihi minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencari menuntut ilmu yang seharusnya dia mencari wajah Allah, sementara dia tidak mencari wajah Allah, dia tidak akan mencium aroma surga yang begitu wangi di hari akhirat kelak. Surga itu harum. Durian aja ente, kita sudah 100 bau durian nih. Apalagi bau surga. Bahaya enggak? Maka meluruskan niat. Nah, itu penting. Dan seringkali niat itu tidak lurus karena memang tujuan dia, arah dia itu tidak apa. Masih. Baik. Ini sekarang banyak seperti itu. Akhirnya pendidikan itu, lembaga pendidikan itu seperti lembaga apa? Lembaga seperti pabrik. La ilaha illallah. Dicetak hanya untuk bisa bekerja. Itu pendidikan kolonial itu kata Ki Hajar Dewantara. Baik, nanti ada waktunya. Kedua, agar kita tidak salah dalam mendidik. Karena kalau nggak tahu hakikatnya, susah. Kita juga ngerti maknanya, kandungannya. Yang ketiga, agar tidak terjebak sekolahisme. Agar tidak terjebak sekolahisme. Ini bulan Juli, sebentar lagi murid baru datang. Orang sibuk nyari di mana tempat sekolah yang gratis, murah, yang mahal paling ditakuti. Tapi yang kaya, yang murah paling ditakuti. Betul nggak tuh? Nggak berkualitas. Orang terjebak pada sekolahisme. Sebenarnya yang paling penting bukan tentang di mana sekolahnya, tapi kepada siapa dia berguru.
dan bagaimana kualitas gurunya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi sekolah hizmi itu apa? Sedikit-sedikit yang diandalin sekolah. Ya. Dan itu sebenarnya nggak salah juga di satu sisi. Tapi di sisi lain orang banyak salah kaprah. Sebenarnya zaman kita ini bukan zaman apa lagi? Bukan zaman trennya gelar. Memang setiap zaman itu ada trennya. Ada tren ilmu kebal. Zaman kakek nenek moyang kita, apalagi kalau di kampung saya itu, ya, kalau yang mau tahu kampung saya, tengok aja Facebook saya atau channel YouTube teman-teman itu memang di hutan itu orang ilmu kebal banyak sekali, ya. Tinggal dibacanya aja rujurullah kata Allah masuk dalam kalimat Allah, bisa mati orang dibuatnya itu. Hafal dah. Itu tren dulu. Saya kan anak orang kampung, berpantang anak orang kampung dulu kalau tidak belajar ilmu kebatinan. Nah, ternyata itu pula hikmahnya sekarang. Semoga Allah mengampuni dosa saya, dan itu hikmahnya. Saya paham itu dan saya berdakwah itu. Itu tren itu udah lewat. Kalau dulu orang yang kebal, itu orang paling maju, disegani. Orang paling jago melet orang, kan disegani. Sekarang memang itu nggak laku lagi. Yang paling penting itu pelet warna merah. Wah, gini itu. Gambar datuk. Bukan Bung Hatta. Baik. Ada tren lagi. Zaman berganti. Tren pun berubah. Tren gelar. Siapapun yang bergelar maju. Tapi sebenarnya zaman ini bukan zaman trennya gelar, tapi tren skill, ilmu dan pengetahuan. Nah, itu trennya. Maka siapapun yang punya skill, siapapun yang punya ilmu, siapapun yang punya pengalaman yang bisa diterapkan, maju berjaya. Dan mungkin sebelumnya sudah saya sebut, orang kalau terjebak sekolah hizmi itu keliru, ya. Dia merasa kalau dia nggak bersekolah, nah dia nggak bisa apa-apa. Enggak. Itu sekolah hizmi itu penyakit. Dan yang disebut Nabi talabul ilmi, bukan talabul madrasah, betul? Faridatun ala kulli muslim, itu talabul ilmi, bukan talabul madrasah, menuntut ilmu. Makanya salah satu tempat menuntut ilmu sekolah, betul. Tapi itu bukan segala-galanya. Banyak tempat menuntut ilmu lain. Yang paling penting itu adalah intensifnya didikan seorang guru untuk murid-muridnya. Atau nanti kita ini yang akan kita diskusi kita pahami lagi bersama. Ya. Dan kalau tuliskan pendidikan terakhir katanya. Pendidikan terakhir itu keliru sebenarnya itu. Pendidikan formal iya, makanya kalau disebutkan pendidikan formal terakhir itu baru betul. Tapi kalau pendidikan terakhir saja belum betul. Itu yang bisa ditulis hanya baru sampai S3. Itu pendidikan terakhir. Apakah setelah S3 tidak dididik lagi? Tidak bisa. Ada salah seorang dosen saya di Depok. Saya kuliah tapi bukan kuliah non formal. Ada kuliah kepakaran khusus saya di Depok tempatnya, online ya, saya ikuti online. Nah itu dosen saya bilang, itu saya tidak bisa terima. Ketika saya tidak bisa ditulis itu hanya S3 saja. Ya. Maka kemarin saya pengen ngambil jalur percepatan. Katanya kan zaman Mas Nadiem Makarim ini ada program resmi kuliah, teman-teman di pondok sekarang ada yang ngambil, ada yang teman-teman itu cuma bisa 6 bulan S1 itu. Nah, bantu bayangkan. Makanya kami cerita-cerita, kita kuliah udah capek-capek, kawan kuliah sebentar aja langsung nulis skripsi katanya. Itu katanya ada legal itu, artinya ada resmi itu. Yang punya pengalaman, tapi syaratnya banyak juga. Jadi kemarin
Menarik juga ini, saya hitung-hitung. Kalau ngambil, saya kan belum pernah ngambil S1. Kalau saya hitung-hitung, ini bisa cuma 5 tahun. Sejak S1 sampai S3 selesai ini. 5 tahun lagi dapat gelar doktor. Pikir juga untuk ngambilnya. Nanti 5 tahun lagi saya buat sekolah tinggi dilipat kain. Padahal kita ambillah. Saya ajak kawan-kawan ngambil. Cari cara solusi pendanaannya dari dana-dana yang ada di yayasan. Nah, ambil sepakat. Begitu saya ngambil pengalaman-pengalaman, ya kan butuh sertifikat. Salah satu sertifikat yang butuh saya ambil, saya kan belajar kuliah di ilmu kepakaran khusus itu. Kemarin itu ilmu pendidikan keluarga. Itu saya telepon dosen saya. Dia bilang, "Antum jangan ngambil ini," katanya. Akhirnya disampaikan selain menjaga keikhlasan, sebenarnya berat juga untuk menjaga keikhlasan nggak bergelar itu. Dan dia bilang begini, yang paling penting tuh begini disebutkannya alasan-alasannya masuk akal pula yang disampaikan. Udah ente saya kasih gelar aja katanya, besok saya kasih gelar kiai. Iya pula dibilang ini. Dan yang paling ini memukul saya, ini menjaga keikhlasan katanya. Yang paling penting ente nulis. Iya juga. Sekarang karya nyatanya di dunia pendidikan buat pondok ini ya. Sekarang nulis sih. Wajib. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Intinya yang ingin saya ceritakan dari hal ini, saya bilang sama teman-teman, dan antum lanjut aja lah. Saya bilang dosen saya udah sesat sama dia kata saya. Enggak jadi saya ngambil. Besok kalau 5 tahun lagi insya Allah saya juga akan buat sekolah tinggi dilipat kain insya Allah ta'ala. Namun saya arahkan kawan-kawan nih, kalian lanjut S2-nya, nanti lanjut S3-nya, kita nanti buat aja. Yang paling penting itu konsepnya. Apa yang ingin saya ceritakan, jangan terjebak sekolah hismi. Saya aja kata dosen saya itu, udah doktor, udah ratusan orang yang diluluskan di lembaga dia, di universitas dia, doktor pendidikan. Ya, itu Saudara Abidin juga kuliah di sana dulu, di UIK Bogor. Dan ternyata dia bilang kita aja nggak ngambil seperti itu, nggak nganjurkan seperti itu. Tapi kalau menurut saya dan beliau juga menurut begitu, sebenarnya kalau memang udah formal dari awal, lanjut aja. Sayanya kan juga dari dulunya nggak ngambil formal, ayo nggak usah ngambil. Tapi saya udah bilang, kalian aja dulu, besok umur 40-an sekian saya baru ngambil gitu. Baik, ala kulli hal, ikhwati fillah, yang ingin saya bilang jangan terjebak sekolah hismi. Tadi saya lihat ternyata kepala sekolah kita, beliau ini SH, tapi ngurus sekolah. Ya. Orang yang terjebak sekolah hismi apa? Tapi memang kalau dalam aturan negara ini sulit. Nah, sebenarnya sekarang itu tidak perlu linear. Sekarang orang kan linear, mesti linear. Enggak, coba tengok negara-negara maju. Negara-negara maju itu orang cerdas itu bukan orang yang linear. Orang yang bisa lintas jurusan, orang cerdas itu. Tapi memang kalau saya lihat ya, kalau memang kita udah ngambil formal, itu lanjutkanlah S2, S3-nya. Jangan nanggung-nanggung. Yang paling penting biayanya Ustadz, saya sepakat juga itu. Baik. Sekarang apa lagi pentingnya untuk hal ini? Agar kita tidak minder. Tapi kalau tidak belajar tidak bisa juga. Terus belajar. Agar kita tidak mubazir. Nah itu penting. Minimal 5 hal ini. Terus apa lagi? Kita sekarang masuk pembahasan pendidikan itu apa. Saya tidak menyebutnya detil secara istilahnya ini, secara epistemologinya, terminologinya ini, enggak. Yang saya inginkan dari diskusi kita ini adalah sampainya pada
diri kita dan ingatnya kita bahwa pendidikan itu hakikatnya adalah ini. Baik. Dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang bisa bermakna, atau dalam bahasa Arab ini ada beberapa kata yang bermakna pendidikan. Satu, yang paling terkenal apa? Terbi. Makanya ada fakultas tarbiyah. Kalau kuliahnya di universitas Islam itu tarbiyah, tapi kalau kuliahnya di universitas umum itu apa? Keguruan. Baik. Sekarang tarbiyah. Kalau mau tengok arti lebih detail antum bisa browsing kan? Ya. Saya sudah tulis ringkasan ini. Ya. Tarbiyah ini, istilah ini dikenal sungguhnya di zaman ini. Kalau di zaman salafus saleh, bukan ini istilahnya untuk pendidikan. Ya. Tapi adakah kata rabba atau rabba di dalam bahasa Arab dan juga digunakan dalam Al-Quran atau dalam hadis tadi? Ada. Namun belakangan kata ini populer untuk makna pendidikan. Manakala kita lihat makna tarbiyah, ternyata adalah menumbuh kembangkan sesuatu dari hal yang paling kecil, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Makanya ketika petani menumbuhkan dengan izin Allah tumbuhan yang dia tanam, nah itu adalah tarbiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita berawal dari bentuk kita yang sekecil-kecilnya, itu adalah tarbiyah Allah untuk kita. Makanya Allah itu adalah murabbi sejati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, pencipta, pengatur, pengawas. Allah tuh itulah Rabb ya. Jadi tarbiyah Allah untuk kita. Bahkan Allah mentarbiyah kita bukan hanya secara fisik tapi juga ruhiyah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan tarbiyah ketika bermakna pendidikan, maka orang yang mendidiknya disebut dengan murabbi. Dan orang-orang yang mendidik umat atau anak-anaknya kaum muslimin yang di kemudian hari menjadi orang-orang besar, tokoh-tokoh umat, dia adalah murabbinya ummah. Dan sekarang sosok murabbi ummah ini yang kita butuhkan. Sosok murabbi. Nanti ada waktunya kita akan bahas karakter, syakhsiyahnya seorang murabbi. Jadi mendidik sedikit demi sedikit, maka dari kata tarbiyah ini dalam bahasa Arab digunakan untuk istilah petani yang yang bercocok tanam, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah. Berarti seorang pendidik bagaikan petani, dan ketika petani di ladang itu adalah petani tumbuh-tumbuhan, sayur mayur, dan guru-guru adalah petani-petani peradaban yang akan menumbuhkan orang-orang besar dan tokoh-tokoh di tengah umat. Maka selayaknya seorang pendidik peradaban ini bersifat atau belajar dari sifatnya para petani yang sukses. Seperti apa petani? Sabar. Kalau bertani nggak sabar nggak bisa. Pada pertemuan sebelumnya sudah disebutkan tentang hal ini. Bagaimana anak didik itu bagaikan tumbuh-tumbuhan, ya. Maka yang harus digemburkan dahulu adalah tanahnya. Dan tanah dalam tubuh seorang anak itu bagaikan hatinya. Itulah dulu yang harus digemburkan. Maka manakala hatinya subur, ilmu masuk. Kalaupun ada bibit sawit yang katanya harganya 1 juta, nanti 1,5 tahun udah tumbuh, udah panen. Tapi kalau ditanam di tanah yang keras, tidak bisa.
Maka seorang pendidik harus mengerti ini anak didik saya seperti apa. Ini tanamannya bagaimana. Ya. Jenisnya apa. Sama tumbuhan tetapi beda lagi. Karakternya apa. Pupuknya apa. Nah, nanti dosisnya bagaimana. Baik. Dan tarbiyah tidaklah hanya jasadiyah, tapi ada tarbiyah akliyah, tarbiyah ruhiyah. Maka dalam mentarbiyah ini mendidik hati sebelum otak dan jasmani. Hati. Dan itu jangan lupa. Hati dulu. Bukankah ala inna fil jasadi mudghah. Ketahui dalam tubuh manusia ini ada segumpal darah. Apabila dia baik-baik seluruh jasad manusia. Apabila dia buruk-buruk seluruh jasad manusia, ala wahiyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Masya Allah. Makanya diutamakan mendidik hati sebelum otak dan jas. Maka dari makna tarbiyah ini, mungkin enggak cabai begitu ditanam, satu pekan tumbuh, pekan keduanya sudah panen? Kagak mungkin. Berarti seorang pendidik harus sabar sebagaimana sabarnya para petani untuk menikmati hasil dari apa yang ia tanam, dari nilai-nilai ilmu pendidikan pada jiwa-jiwa dan kepribadian anak-anak didiknya. Karena tidak bisa. Baik, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi tarbiyah itu juga ada tarbiyah jasadiyah, akliyah, ruhiyah, dan yang ternyata yang pertama adalah tarbiyah ruhiyah, mendidik hati sebelum otak dan jasmani. Ya, baik. Kemudian ta'lim. Ini masyhur, ta'lim. Ta'lim juga sering disebut dengan mengajarkan ilmu dari hal yang terendahnya hingga melaut luas pada tingkat yang lebih tinggi. Dan Rasul pernah menyebutkan ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Posisi saya bagi kalian adalah seperti orang tua dalam Sunan Abi Daud yang akan mengajarkan kalian semua perkara. Bagaimana orang tua mengajarkan anaknya, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, lajang, janda, dan duda, dididik oleh ayah kita. Sebab itu anaknya. Makanya manakala seorang guru, seorang muallim yang menjadi pewarisnya Nabi dalam mentarbiyah umat ini, memberikan ta'lim pada umat ini, selayaknya mereka bersifat anaknya. Anak didik dia itu besar, kecil, tua, muda, dan beragam perangainya, karakternya. Ana lakum bimanzilatil walid, katanya. Posisi saya seperti orang tua. Maka semestinya seorang muallim menempatkan dirinya pada diri anak didik, menempatkan dirinya sebagai orang tua untuk anak-anak didiknya. Allahu Akbar. Maka pengajaran ilmu terbaik bukan hanya pengajaran ilmu di halaqah-halaqah ilmu, tetapi mengajarkan ilmu dalam semua interaksinya bersama murid-muridnya. Dan pendidikan terbaik adalah mulazamah. Dan sebenarnya anak kita itu gurunya bukan hanya gurunya ilmu saja. Ini saya kemana-mana aja ya menguraikannya. Anak itu dia dididik, dia terdidik bukan hanya bukan guru ilmunya saja, tapi juga guru kehidupan, guru pengalaman, alam. Ya. Jadi seorang guru mestinya memberikan pengalaman-pengalaman kepada muridnya. Baik, ini ta'lim, mengajarkan ilmu. Dan mengajarkan ilmu terbaik dari yang sekecil-kecilnya, kemudian sampai yang sebesar-besarnya. Dan jangan terjebak dengan lokal. Mengajarkan ilmu di mana saja, kapan saja. Baik. Kemudian yang ketiga, ta'dib. Ta'dib itu bisa bermakna pendidikan,
Dan belakangan seperti di Malaysia misalkan, termasuk juga di Indonesia, kata ta'dib ini mulai masyhur untuk kata pendidikan. Dan ini di antara hakikat pendidikan. Apa itu ta'dib? Penanaman nilai-nilai adab. Nilai yang diberikan itu bernama adab. Dan pendidiknya bernama mu'addib. Ini kalau kita rinci-rinci lagi, kata ini sebenarnya ada masyhur di kalangan para ulama dahulu. Ungkapan-ungkapan ini ada masyhur. Nanti dalam karakter seorang muaddib atau karakter seorang murabbi, saya akan berikan uraian tentang ini. Bagaimana ulama dahulu menyebut bahwa guru dari anak itu adalah muaddib. Baik, ini baru pembahasan ini. Jadi ta'dib ini penanaman nilai adab. Maka menjadi seorang guru selayaknya, menjadi seorang muaddib seharusnya, bukan selayaknya, semestinya menjadi seorang muaddib, penanam nilai-nilai adab. Maka kemarin betul juga kawan-kawan bilang, rencana kemarin saya ngisi kajian dan jadwal nanti malam itu mulainya itu tentang akidah dan manhaj. Tapi kata kawan-kawan tentang akhlak, Ustaz. Saya mikir lagi, kayaknya pasnya memang materi adab. Maka saya ambil kitab Mawsu'atul Adab yang terjemahannya itu ensiklopedia adab. Adab ya, itu tidak kurang dalam kitab ini, seingat saya 80-an bab tentang adab. Dan adab itu luas. Nanti malam saya berikan pengantar tentang adab, kajian tentang adab. Adab itu senantiasa relevan setiap zaman. Dan adab itu tidak ada waktunya, sepanjang hari, sejak mulai bangun tidur hingga bangun tidur lagi. Ajib. Dan pendidikan adab ada role modelnya. Yang dicontoh ada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, manusia paling beradab. Baik. Maka proses pendidikan itu disebut dengan ta'dib, penanaman nilai-nilai adab. Maka kalau sebuah lembaga pendidikan tidak melahirkan anak-anak yang muta'addib, yang terdiri dengan nilai adab, gagallah lembaga pendidikan itu. So, pendidikan adalah ta'dib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan sekarang adab ini letak permasalahan. Permasalahan umat ini loss of adab. Kurang adab. Kalau generasi salaf dahulu kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka mempelajari adab sebagaimana mempelajari ilmu. Bahkan Ibnu Mubarak mempelajari adab 30 aman. 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun. Artinya mereka al-adab qabla al-ilmi. Adab sebelum ilmu. Saya teringat betul dulu di pondok saya diajari guru-guru dan buya saya di pondok bagaimana kedudukan adab. Di asrama itu saya tulis kata-kata para ulama. Di antara di asrama saya itu papan di atas kolam, nah di pinggir kolam itu ya. Jadi itu ada tempatnya itu di triplek itu saya tulis perkataan-perkataan para ulama. Di atas perkataan para ulama itu saya buat al-adab fawqal ilmi. Adab lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Itu yang dimasukkan guru-guru adab. Melahirkan insan-insan adabi, orang-orang yang muta'addib, yang beradab. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka hari ini penyakitnya loss of adab, kurang adab. Dan adab itu luas cakupannya. Maka kalau orang berbicara tentang pendidikan karakter, itu harus kita tanya dulu, ini latar belakang karakternya ini apa? Tidaklah orang-orang liberal, melainkan dia akan melahirkan apa? Liberalism worldview, cara pandang liberal. Maka karakternya adalah karakter liberal. Tidaklah orang-orang kapitalis, melainkan ia akan melahirkan pula apa? Karakter kapitalisme worldview. Jadi karakter pendidikan karakternya adalah pendidikan karakter ala kapitalis. Maka kalau pendidikan karakter saja tidak cukup.
Tapi kalau pendidikan adab, lengkap. Adab, semuanya mengandung kebaikan. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini, jadi sekarang adab ini lengkap. Lengkap adab itu. Dan ini yang masalah sekarang. Baik. Dan adab itu ketika disebutkan di dalam kitab para ulama, ternyata adab itu luas. Di dalam bab ilmu, paling penting sekarang belajar adab. Ini yang hilang. Kalau kita baca kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, Ta'limul Muta'allim, dan ini di negeri tercinta ini, Ta'limul Muta'allim, Masya Allah, tersebar. Upaya para ulama negeri tercinta mengajarkan murid-muridnya adab menakjubkan, ya ikhwan. Di negeri kita ini, wajar orang Indonesia ini orang-orang beradab, orang-orang kalem. Saya tengok, Masya Allah, ditulis, ya, termasuk Hasan juga menulis tentang bagaimana mendidik anaknya. Wahai anakku, bahkan 2 hari yang lalu saya tengok lagi bukunya Profesor Hasbi As-Siddiqi berjudul Lembaga Budi. Itu buku ini udah kuning-kuning kulitnya, sedikit aja kalau nggak bagus-bagus, itu udah robek ini ya. Ya. Itu isinya adalah tentang bagaimana mendidik adab anak bangsa ini. Adab. Ikhwati fillah, adab. Luas cakupan adab. Hari ini yang hilang. Bagaimana adab murid kepada guru? Kalau kita tengok kitab-kitab itu, kan di Indonesia belajar Ta'limul Muta'allim termasyhur di pondok-pondok pesantren. Itu diajari betul bagaimana guru beradab kepada murid, murid beradab kepada guru. Ini hilang sekarang. Murid beradab pada guru itu. Ada satu kitab, itu saya minta dulu guru saya menerjemahkannya. Adabul Muta'allim Tujahal Mu'allim fi Tarikhinal Ilmi. Kalau nggak salah saya itu judul bahasa Arabnya. Dan itu dulu saya jadikan kurikulum di pondok. Nah, bagaimana adab seorang murid kepada guru dalam sejarah keilmuan kita. Ajib. Dalam kitab itu kami jumpai bahwa kedudukan seorang guru bagi muridnya seperti kedudukan orang tua. Bahkan para ulama berbeda pendapat mana yang lebih mulia antara guru dengan murid, guru dengan orang tua. Ada yang berpandangan bahwa guru lebih mulia. Kenapa orang tua hanya melahirkan dari tempat yang mulia menuju tempat yang hina? Dunia ini dipandang hina. Alam ruh itu alam mulia. Sementara guru melahirkan dari tempat yang mulia, dari tempat yang hina menuju tempat yang mulia. Ajib. Dan banyak alasan lain. Makanya ana abdun man 'allamani harfan. Saya budak orang yang mengajarkan saya satu huruf, dan itu dalam Ta'limul Muta'allim karya Az-Zarnuji disebutkan perkataannya Ali radhiyallahu taala anhu. Syekh Al-Utsaimin ketika mengomentari hal ini tidak sahih dari Ali, tetapi perkataan salaf tentang saya budak orang yang mengajarkan saya itu adalah masyhur. Baik, ada yang lain. Demikianlah murid-murid sepanjang zaman memuliakan gurunya. Allahu Akbar. Bahkan Pak, ada kitab yang berjudul Adabul Alim wal Muta'allim seperti kitabnya Al-Imam An-Nawawi itu juga, yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasim Asy'ari itu. Saya punya buku itu. Itu ada satu hal yang beliau sebutkan bagaimana kehalusan budi yang diajarkan. Di dalam kitab ini, salah satu contoh praktek adab seorang murid kepada gurunya ketika hendak memberikan pisau kepada guru. Pisau itu jangan berikan mata pisau tuh. Ini apa namanya? Ulu pisau itu. Tempat pegangan itu dipegang murid, yang tajamnya kasih sama guru. Jangan. Pegang yang tajamnya itu, sekira jangan melukai, kasih pangkalnya itu ke ajib. Kehalusan budi yang diajarkan. Bahkan mereka dahulu tidak mau duduk di tempat duduknya gurunya. Bahkan mereka murid-murid sepanjang zaman memandang anak-anak gurunya adalah
anak-anak mereka atau adik-adik mereka. Allahu Akbar. Ini yang hilang, Pak. Ikhwan, ini yang hilang. Adab. Penanaman nilai adab. Maka kalau seperti itu, sekarang mari kita rujuk. Referensi kita terlalu banyak tentang adab ini. Kita lihat lagi bagaimana penerapan adab oleh para ulama. Adab ilmu. Itu baru satu itu. Adab, kita menyebut adab murid pada guru. Belum lagi dalam kitab-kitab itu, walaupun judulnya adabud daris wal mudarris misalkan, ataupun adabul alim, adabud daris wal mudarris ini kan artinya adab pelajar dan guru, tetapi ternyata ketika kita buka isinya didahulukan adab mudarris, baru darisnya, guru baru muridnya. Dan di antara adab guru di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, seingat saya ada karya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, itu di antara adab seorang guru, mestilah seorang guru itu menulis. Ini berat. Berarti kalau guru tidak menulis, apa namanya? Kurang adab itu. Baik. Ini jadi sekarang pendidikan itu penanaman nilai adab. Inilah loss of adab zaman ini obatnya. Lan yusliha akhir hadhil umma illa bima ashabi awalaha, itu tak akan pernah elok umat akhir zaman kecuali apa yang pernah membuat umat terdahulu menjadi elok. Adab. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya adalah seperti perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Hafidh Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhibnya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mencantumkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhibnya bahwa naja awal hadhil ummati bil zuhdi wal yaqin wa yahliku akhiru hadhil umma bil bukhli wa tulil amal, atau kama qala. Kesuksesan awal umat ini, dan Syekh Al-Albani menyebutkan ini ada syawahidnya, dikuatkan oleh yang lainnya. Letak kesuksesan awal umat ini dengan kezuhudan dan keyakinan mereka. Dan letak kehancuran umat akhir zaman adalah dengan panjang angan-angan dan kebakhilan mereka, kekikiran mereka. Ketika ahli ilmu menyebutkan zuhud dan yakin, zuhud adalah bagian dari akhlak, dan yakin adalah akidah. Ajib. Adab. Baik. Nah, jadi pendidikan adalah takdib, penanaman nilai adab. Ketika adab kurang, maka disebut dengan biadab. Dan ketika adab ada, disebut beradab. Simpel aja. Baik. Kita tentu tidak mungkin melahirkan anak-anak yang biadab dan murid-murid yang biadab. Baik, yang keempat. Ini ada 10. Baru 4. Baru yang keempat. Nah, ya udah 9 kurang 10. Tazkiyah. Tazkiyah sering kita sebut, kita maknai dengan penyucian jiwa, tapi tazkiyah salah satu maknanya adalah pendidikan. Maka mendidik, proses penyucian jiwa anak-anak didik kita atau proses penyucian jiwa kita adalah pendidikan. Maka ini harus serius dan mendalam. Penyucian jiwa. Bukankah yang harus di negeri kita ini, ya, kita harus mendahulukan jiwa baru raga. Baik. Coba antum lihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-151. Ya. Itu akan kita jumpai kata yang mulia ini. Silakan dibaca. Tafadhal. Tafadhal. Antum baca aja. Biar dilihat. 151.
Silakan. Anda punya? Ya, tafadhal. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Ahsanta. Nikahnya kapan? Baik, barakallahu. Coba kita perhatikan ayat yang mulia ini. Kama arsalna fikum. Sebagaimana kami telah mengutus pada kalian rasulan minkum, seorang rasul dari jenis kalian juga. Apa fungsi rasul itu? Yatlu alaikum ayatina. Nih, camkan yang pertama untuk membacakan ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan menyucikan jiwa-jiwa kalian. Wa yu'allimukumul kitaba, dan mengajarkan kalian Alkitab, Quran, seluk-beluk ilmunya. Wal hikmata, dan hikmah, salah satu makna hikmah adalah sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian ilmu yang belum kalian ketahui. Nanti dalam kurikulum pendidikan Islam ternyata mengajarkan ilmu yang lain itu belakangan. Mentazkiyah dulu Alkitab dan sunnah dulu, baru ilmu yang lain, sains, teknologi. Nah, ini fungsi Rasul diutus. Makanya ada sebagian yang mengambil dari sini ini kurikulum pendidikan Nabi. Walaupun tidak kaku kali, mesti ini dulu, baru ini enggak. Tetapi ternyata yang menjadi perhatian dalam tugas Rasul adalah mentazkiyah. Dan itu disebutkan dalam ayat ini. Setelah membacakan kitab, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa kalian. Maka tazkiyatun nufus penting. Tazkiyatun nufus adalah pendidikan. Mendidik jiwa. Hakikat dari pendidikan itu adalah tazkiyah, menyucikan jiwa. Maka ketika seorang guru tidak fokus pada pencucian jiwa anaknya, anak-anak didiknya, maka akan melahirkan orang-orang yang IQ-nya tinggi atau ipteknya bagus, tetapi iman dan takwanya tidak ada. Tazkiyah. Baik. Ini sehingga dari makna ini kita betul-betul tahu arah pendidikan kita apa. Baik. Maka sekarang kasus yang terjadi di sekolah apapun itu, tazkiyah kurang. Bagaimana Rasul mentazkiyah para sahabatnya? Nanti berbicara dalam soal kurikulum, urutan kurikulum pendidikan Nabi. Tadi saya bawa kitab itu, Kaifa. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentarbiyah para sahabatnya. Nah, itu penting. Kita pelajari hal yang seperti itu. Berarti ini bahas kurikulum nanti. Bagaimana kurikulum pendidikan Nabi? Sekarang tazkiyah atau pendidikan adalah tazkiyah. Tazkiyah adalah pendidikan, mendidik jiwa.
jiwa kita. Khulasatul kalam, di antara pendidikan Nabi terhadap para sahabatnya menanamkan dua hal. Iman. Iman apa yang ditanamkan Nabi? Iman kepada Allah secara mendalam. Dan keyakinan kepada negeri akhirat dengan betul-betul kokoh. Sehingga remaja-remaja zaman Nabi, anak-anak zaman Nabi, mereka betul-betul yakin bahwa hidup mereka akan wafat. Akan mati. Akhirat itu betul-betul nampak. Makanya ada salah satu doa, apabila nampak kita tengok kendaraan orang, kendaraan kita masih butut, kendaraan dia kok sudah ganti-ganti terus, itu ada doanya, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan akhirat nanti. Udahlah. Nanti nampak rumah orang lebih cantik dari rumah dia, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati melainkan kehidupan di akhirat nanti. Nanti nampak istri orang lebih cantik dari istri dia. Katanya kan rumput tetangga lebih hijau dari rumput rumah dia. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya, yang hakiki melainkan kehidupan di akhirat nanti. Istri saya di besok di surga lebih cantiknya dari istri dia. Selesai. Akhirat. Makanya Pak, dalam urutan kurikulum seharusnya anak-anak TK itu Asmaul Husna ini salah satu tawaran model kurikulum. Saya membahasakannya salah satu tawaran model kurikulum yang saya pikir itu Asmaul Husna harus diajarkan pada anak TK. Dengan kandungan maknanya, kita tak kurang dengan referensi. Ada kitab Syekh Abdul Razak, Fikih Asmaul Husna. Seharusnya anak-anak TK, anak-anak pendidikan usia dini, baik apapunlah namanya, mau dengan metode-metode apa, namun kurikulumnya mestilah misalkan perjalanan ke akhirat, hadis-hadis yang bercerita bagaimana kematian setelah kita mati, apalagi perjalanan ruh kita bagaimana, nanti kiamat seperti apa, perjalanan kita setelah kiamat seperti apa, padang mahsyar bagaimana, titian siratal mustaqim, surga dan neraka, bertemu dengan Allah seperti apa. Ini sudah semestinya harus ditanamkan pada anak-anak usia dini. Bukankah mereka adalah anak-anak usia emas? Ini dia. Itulah yang mentazkiyah jiwa mereka. Ketika ini hilang, tazkiyah hilang. Kadang saya diminta untuk mengisi kajian tazkiyatun nufus, Ustaz katanya. Menurut saya, dengan ilmu saya yang pendek, wallahu ta'ala alam, menurut saya berdasarkan penjelasan para ulama, tazkiyatun nufus paling terbaik adalah belajar bagaimana perjalanan manusia sejak mulai kematian hingga alam keabadian, surga dan neraka. Bicaralah tentang ridho, tawakal, cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Betul, itu merupakan tazkiyatun nufus. Tapi kalau tidak punya keyakinan bagaimana perjalanan manusia setelah kematiannya, perjalanan ruh, rihlatul insan ini tak tertanam. Baik. Makanya seharusnya ketika kita memahami makna pendidikan ini adalah tazkiyah, segala upaya untuk mendapatkan tazkiyah pada anak didik kita harus kita upayakan. Baik. Kemudian yang kelima, riyadhah. Riyadhah itu kalau di sekolah misalnya terjemahkan riyadhah apa? Olahraga. Pendidikan juga bukan hanya olahraga, tetapi juga olah jiwa, bahkan olah rasa. Dan banyak olah-olah yang lainnya lagi. Jadi ini riyadhah. Itu pendidikan. Maka orang-orang dulu kalau untuk mendidik, beramal, mereka riyadhah. Latihan mereka. Kalau tidak latihan, tidak bisa. Makanya riyadhah itu bukan hanya jasadiyah, tapi juga ada riyadhah akliyah, latihan otak. Matematika itu, walaupun matiaka dibuatnya, itu latihan otak. Dan ternyata ada riyadhah yang paling penting, riyadhah ruhiyah, latihan jiwa, ruh. Kemudian ini tidak saya perpanjang. Kemudian tansyiah,
Tansyiah ini adalah artinya sebenarnya membangun, menumbuh, kembangkan, atau celupkan, atau dalam kamus ma'ani itu disebutkan tansyiatul aulad ala khuluqil karim. Itu maknanya adalah tarbiyatuhum tarbiyatan khuluqiyan, yakni mendidik anak-anak di atas akhlak yang mulia. Jadi tadi salah satu maknanya celupan. Jadi mendidik anak-anak itu sedang dicelupkan, disibghah dia dengan celupan Allah. Makanya kalau celupannya berwarna kuning-kuning lah, kalau hitam-hitam lah. Kalau abu-abu warna monyet, maka kira ya, maka dia itu juga yang akan keluar. Tathir, yang ketujuh tathir. Tathir itu dalam Khulasah Ta'zimul Ilmi atau dalam Ta'zimul Ilmi Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala menyebutkan ada 20 poin untuk menuntut ilmu yang beliau ajarkan. Yang pertama tathhir wi'a'il ilmi, menyucikan wadahnya ilmu, wa huwal qalbu, dan beliau menyebutkan wadahnya ilmu itu adalah hati. Ajib. Makanya pendidikan adalah proses tathhir, menyucikan. Dan yang disucikan anak didik kita bukan hanya fisiknya tapi juga jiwanya. Dan menyucikan jiwa anak itu ada dari dua hal. Seperti disebutkan Syekh Al-Utsaimin, menyucikan jiwa dari najisnya jiwa. Dan najisnya jiwa ada dua. Satu, najasatu syahwat. Dan kedua adalah najasatu syubhat. Najis apa? Syahwat. Kemudian najis syubhat. Nanti najis syahwat apa saja. Jadi pendidikan itu proses penyucian inilah. Makanya najis-najis jiwa apa? Amradul qulub, penyakit-penyakit hati, hasad, iri, dengki, dendam, kesumat. Ini sejak anak-anak didiknya sampai bapak-bapak didiknya. Atau sumat aja, dendam aja, iri, dengki di sekolah itu. Gimana sekolah mau maju? Baik. Belum lagi najis syubhat. Subhat itu kan sering dibahas oleh guru-guru kita. Dan di antara subhat dalam ilmu adalah kerancuan dalam ilmu. Ilmu itu ada hierarkinya. Ada levelnya, ada tahapannya. Kemudian ada jenjangnya. Ketika itu rancu, itu syubhat dalam ilmu. Ada ini penting. Ketika ilmu itu disebutkan fardu ain dan fardu kifayah, ilmu sains adalah fardu kifayah. Ketika itu terbalik, ini keliru. Baik, itu harus ditathhir. Baik. Kemudian yang ke-8 islahan. Islah, perbaikan. Makanya sosok seorang guru itu kan pendidik. Makanya islah itu kan adalah yang mendidiknya muslih. Bagaimana pula bisa muslih kalau tidak saleh? Maka tugas seorang manusia ini sesungguhnya sebagai ayah, sebagai guru, menjadi saleh dan muslih. Bagaimana pula guru bisa disebut seorang muslih kalau dia tidak saleh? Muslih itu yang memperbaiki kesolehan anak didik. Saleh berarti dia saleh. Baik. Jadi proses itu disebut islah. Perbaikan. Kemudian kena keterbatasan waktu dan ilmu. Yang ke-9 adalah tahdzib. Tahdzib. Hadzaba yuhadzibu tahdziban. Ini kan artinya adalah menjernihkan, mendisiplinkan, mengoreksi, membenarkan, mengkilapkan. Makanya ada kitab Tahdzibul Akhlaq, mendidik akhlak, budi pekerti, mendidik jiwa. Baik. Itu yang ke-9. Yang ke-10 tadris. Dan tadris ini sebenarnya ma'ruf dengan pengajaran, tetapi pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Ya, makanya gurunya disebut mudarris. Dan yang diajarkan disebut dengan dars. Jamaknya durus.
durus ilmiah. Baik, ikhwati fillah, ini di antara hal dalam bahasa Arab, ya, kata pendidikan dalam bahasa Arab. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Adapun perkataan-perkataan para ahli seperti apa itu pendidikan, seperti yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, ya, bagaimana pengertian pendidikan, kata beliau, upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan budi pekerti, pikiran, serta tumbuh anak. Nah, ini perkataan Ki Hajar Dewantara. Berarti beliau juga sudah memandang bahwa upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, pikiran, serta tumbuh anak. Ajib. Upaya itu pendidikan. Jadi sekarang kita tutup. Setelah kita memahami makna pendidikan ini, tampaklah hakikat pendidikan itu. Dan orang-orang itu yang mempengaruhi keterdidikan dia, satu keluarganya, dua lingkungannya, tiga sekolahnya, empat tontonannya, lima bacaannya. Ini lingkungannya. Dan nanti orang-orang itu bisa terdidik oleh alamnya. Makanya di alam Sumatera ini atau alam Minangkabau itu disebut alam Takambang jadi guru. Nah, ini bagaimana alam Takambang jadi guru ini konsep lagi. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini dahulu apa yang dapat saya sampaikan. Kalau ada diskusi dan tanya jawab dipersilahkan nanti. Yang ingin saya berikan kesimpulannya, kenapa kita bahas ini penting agar kita jangan lari dari rel yang sesungguhnya, dari alur yang sebenarnya tentang pendidikan itu. Ternyata pendidikan itu adalah mendidik jiwa, raga, atau dalam ungkapan lain mendidik hati, otak dan jasmani, mendidik jiwa, ruh, akal dan jasmani. Dan kalau kita lihat dari semua itu, berarti mendidik kepribadian anak. Maka sebab itulah jauh hari sebenarnya Buya Hamka sudah tulis satu buku yang berjudul Pribadi, belakangan dicetak dengan judul Pribadi Hebat. Dan jauh sebelumnya Nabi sudah sebutkan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak terpuji, melahirkan insan-insan adib yang beradab, adab. Maka sekarang ikhwati fillah barakallahu fikum, melahirkan pribadi-pribadi hebat, pribadi-pribadi yang gemilang. Dan unsur kepribadian itu bukan hanya otak, tapi juga ada jiwa. Nanti di dalam SKL-nya, standar kompetensi lulusan, ini kan tujuan secara umum. Nanti kan diturunkan lagi unsur-unsur kepribadian itu apa? Wallahu taala a'lam bissawab. Ketika Allah menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali kalian betul-betul menjadi muslim sejati. Muslim disebut muslim karena ada kepribadian Islam dalam dirinya. Mukmin disebut mukmin karena ada kepribadian iman dalam dirinya. Iman terbagi tiga, hati, lisan, anggota badan. Maka inilah yang dididik oleh seorang pendidik, mendidik hati, lisan, dan anggota badan anak didiknya. Maka pengkajian tentang iman mestilah mulai dari usulnya, syu'abul iman, pondasi-pondasi iman, rukun-rukun iman, cabang-cabang iman, pembatal-pembatal iman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.